mungkin ada di antara sahabat Sidoarjo yang baru gabung nih pekan lalu, mungkin seperti tadi sempat ngobrol dengan Ibu Nining dari Jayaning Jahe Aren. Jahe ya. Tadi sempat ngobrol gimana nih jahenya, enak gak? Oh enak banget. Aren sama jahenya kerasa imbang banget, gak ada yang dominan. Tapi yang jelas top, seneng banget. Terima kasih Bu Nining. Nah ini Bu Nining tadi sempat nanya, Mbak minggu lalu saya nggak ngikutin materinya. Mungkin nanti boleh diulang sedikit, lanjut boleh deh di ini, boleh nggak sih lanjut lagi gitu. Gimana Pak Idam, mungkin kita bisa review sedikit aja. Oh boleh. Sebenarnya Bu Dining bisa lihat recordingnya. Nanti saya kasih deh, nanti juga suara Sidoarjo bisa kasih. Tapi saya ulang lagi deh sedikit ya. Iya. Tapi sebelum saya ngulang, Mbak Tika kuis dulu kali ya. Oh langsung kuis nih. Kuisnya apa ya? Kita di awal udah kuis deh. Kemarin ini kan kita bahas content marketing WordPress dengan localization. Ya. Atau lokalisasi. Kalau di bahasa Indonesia jadi jelek ya, lokalisasi. Iya, kayaknya di Inggrisin aja deh. Inggris, makanya sih agak bingung kalau bahasa Indonesia, mendingan bahasa Inggris deh. Iya, beda ada beberapa nanti yang maknanya. kalau di Indonesia jadi maknanya jadi berbeda, persepsi itu orang dia. jadi beda lagi. Lokal bisnis sebenarnya Mbak Tika, lokal bisnis, lokal SEO ini lagi tren lagi nih, bukan tren lagi, saya sering sebut ya. Nah, sekarang tren kan TikTok gitu ya untuk yang sosial media. Kalau ini kan bukan sosial media, tapi Google agak beda ya. Ya. Google punya sosial media namanya Google Plus, cuman udah almarhum. Nah ini kan untuk content marketing bukan sosial media ya, nah, beda ya. Sekarang zamannya localization, artinya orang tuh ngincer kata kunci yang terdekat, gitu ya. Terus ngelihat melalui map, gitu ya. Bahkan kalau masuk ke omni channel media digital lainnya ya orang gunakan Gojek, Grab, ya cari yang terdekat dong. Coba cari di Gojek deh, pasti restoran terdekat. Gitu. Tapi itu bukan Google ya. Itu teknik mereka agak beda. Kalau Google kan bebas semua orang pakai ya. Kalau Gojek enggak, yang punya ya Gojek gitu. Nah, ini pertanyaan kuisnya. Ini sebenarnya strateginya mulai dari riset ya. Kemarin kan saya sudah riset menggunakan tool sederhana all in title. Jadi ALL, coba saya ketik deh biar ALL ini penting banget nih Mbak Tika. Saya pakai terus nih bertahun-tahun dan berhasil. ALL ya, ALLIN all in title, ALLINTITLE tik 2. Oke, ini kan salah satunya riset yang sederhana, bisa semua orang pakai dan mudah dan nggak bayar. Nah ini ada pertanyaan kuisnya. Sebenarnya toolnya banyak sekali Mbak Tika. Tadi malam saya lihat kan banyak, tapi yang banyak dipakai ini ada 6 ya. Ada 6. Saya searching juga IE 66 ini aja yang sering muncul ya. Karena banyak banget. Ya bahkan saya dulu pernah punya keyword research tool itu yang berbayar per bulan. Sekarang udah almarhum. Kok lagi banyak yang almarhum ya Pak Idam ya? Iya, karena gini Mbak Tika ya, perkembangan marketing, digital marketing, dulu awalnya IT kan cepat sekali Mbak Tika. Jadi yang namanya yang saya bilang dulu first to file, kalau kita beli web atau blog, kalau udah punya ide langsung aja beli blognya first to file, walaupun nggak dipakai selama setahun. Jadi saya diemin aja. Saya ya, halo? Iya. Ya, halo Pak Idam. Terputus ya? Iya. Mungkin bisa diulang dikit, agak putus dikit tadi. Putus ya? Iya, nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Jadi banyak sekali, kalau IT itu cepat sekali ya, tren-tren IT begitu cepatnya ya mengikuti digital marketing. Karena digital marketing atau digital startup sekarang mengarahnya ya ke IT juga ya, walaupun nggak sepenuhnya IT. Ada marketing di sana. Cepat sekali Mbak Tika. Coba perhatikan ya Windows apa yang almarhum kemarin? Windows 7. Kan disebutin 7 almarhum kan. Harus upgrade ke sekarang Windows 10 gitu ya. Mabok juga kan. Kalau upgrade Windows 10 artinya apa? Laptopnya harus bagus. Harus kuat kan? Juga gitu ya. Iya. Terus saya dulu punya namanya Market Samurai. Bayar sebulan 1 juta. Sekarang udah almarhum atau saya nggak tahu, saya nggak pakai lagi. Nah ini banyak ya. Ini salah satu saya pilih namanya karena terlalu banyak. Satu,
Ini terbalik. Satu yang paling sering dipakai dan gratis punya Google, namanya Google Keyword Planner. Mohon maaf nih bahasa Inggris juga, dan susah juga kalau di bahasa Indonesia ini. Google Keyword Planner ya, Planner 2. Iya. Mau 4 set bayar ini. 5 apps Keyword Explorer, 6 Finder. Ya 6 aja deh, 6. Sebenarnya kita bisa pakai Google Trends, itu ada 6 ya. Nah silakan Adi, ini ada 6 aja, sebenarnya banyak sekali ya keyword. Ya Pak Idam. Nanti di saya nanti jam nanti ya. Follow dulu IG saya @ilhamazari dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm. Jawaban itu. Oke. Ya, Pak Idam. Kita coba untuk hubungi lagi Bapak Muhammad Idam Ashari, sahabat Suara Sidoarjo. Nah, ini di awal dialog kita tadi ada kuis yang dihadirkan ya untuk pertanyaan kuis di program Digital Business Series pagi ini. Ini kita nanti akan coba hubungi lagi Pak Idam ya untuk kita lanjut untuk juga tentunya membahas nih ya untuk bagaimana sih tutorial content marketing WordPress dengan localization. Ini bagian yang kedua. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi. Ada Aprilina Firdedi. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar ya bersama dengan Pak Idam. Well honored hadir. Terima kasih. Ada juga saya ingin sapa dulu ada Haikal. Haikal. Ini di YouTube channel Suara Sidoarjo. Nyimak dialog dari ujung utara Bekasi. Wah, salam Bekasi. Apa kabar? Salam sukses untuk Pak Idam dan semua pelaku UMKM se-Indonesia bersama Suara Sidoarjo. Terima kasih. Ada juga yang sudah menyapa. Oke, ini ada Ahmadun Hadi. Oh, ada Mas Hadi di sini. Ya, waalaikumsalam Mas Hadi. Apa kabar? Oke. Sukses untuk program dan aktivitasnya. Salam untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Sukses juga ya untuk Mas Hadi. Bu Nining, nah ini dia Bu Nining dari Jayaning. Terima kasih Bu Nining, tadi sudah dikasih testimoninya nih ya, jahenya super pas. Kata teman-teman kru Suara Sidoarjo katanya terima kasih semua untuk Bu Nining. Enak jahe dan arennya ini imbang banget rasanya ya, jadi tidak ada yang dominan nih. Nah ini dia Jayaning. Oke, kayaknya kita sudah tersambung lagi dengan Pak Idam ya. Oh nanti kita akan coba hubungi lagi deh ya Pak Idam. Dan ini ada Umay Bumbu Rempah. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Salam sehat dari Umay Bumbu Rempah Magelang. Terima kasih yang sudah gabung ya. Kenapa ini jadi kita kembali ke tahun 70 dengan warnanya black and white gitu kan ya. Iya, serasa oke. Tapi ini kita sudah tersambung ya Mas ya. Oke, saya sapa dulu ya Pak Idam. Pak Idam sudah bersama dengan saya ya. Oke. Ini baik banget yang udah gabung. Boleh, silakan. Ini tadi untuk pertanyaan kuis sekali lagi mungkin karena tadi agak terputus Pak Idam. Oh, terputus suaranya ya. Iya. Ya, ini ada yang saya kumpul ada 6 keyword research tool, sebenarnya banyak banget. Cukup 6 aja. Ada 1 Google Keyword Planner, ini punya Google, 2 Moz Keyword Explorer, 3 Keyword Tool, 4 Semrush, 5 Ahrefs Keyword Explorer, 6 KW Finder, mungkin keyword ini. 6 aja deh, 6 aja. Sebutkan 2 dari 6 tadi. 2 dari 6 ya, oke. Nah nanti mungkin di sesi akhir nanti boleh diulang lagi ya. Tapi kita langsung masuk ke materi yuk Pak Idam. Minggu kemarin saya contohkan itu bukan jual jasa MC ya kalau nggak salah ya, jasa MC ya. Jasa MC. Saya lanjut deh jasa MC. Nanti kita coba sampai ke ini ya, sampai ke ya Pak Idam. Ini ya oke. Kayaknya memang gangguan signalnya yang agak kurang bersahabat pagi ini. Nah nanti kita coba hubungi lagi Pak Idam, Bapak Muhammad Idam Ashari. Sahabat Suara Sidoarjo, saya sebelum melanjutkan lagi nanti untuk membahas ya tentang
tutorial content marketing WordPress dengan localization. Jadi bagian kedua, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini juga kalau Anda yang sedang mendengarkan lewat YouTube channel Suara Sidoarjo, nonton di YouTube channel Suara Sidoarjo. Nah, ini juga bisa sekalian kenalan juga kan akhirnya dengan pelaku UMKM lainnya yang ada. Ini ada dari Magelang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana ya? Ini ada yang dari Sidoarjo juga kayaknya. Ya, udah tersambung lagi dengan Pak Idam. Iya, Ya. Mbak Tika. Putus lagi Pak Idam, ini kayaknya sinyalnya kok kurang bersahabat ya. Iya, sama aja. Saya cek kemarin sinyal dari WiFi dan operator sendiri kayaknya. Oke, saya lanjut ya, nggak apa-apa. Oke. Minggu kemarin saya jelaskan ini ya, saya kasih contoh jasa MC Sidoarjo ya, atau Sidoarjo ya, jasa MC deh. Oke, saya ulang lagi, jasa MC, coba jasa MC kemarin, minggu kemarin kita gunakan ya, Mbak Tika, HP ya, HP. Nah sekarang gunakan laptop nih, laptop. Jadi kalau di HP itu namanya Google Incognito, kalau di laptop juga namanya Incognito. Tinggal klik aja Google Chrome, lalu ada pilihannya Incognito. Tinggal cari, ada new tab, ada new window, ada new Incognito window. Incognito kenapa? Karena ini seperti fresh ya, fresh installnya Google Chrome. Supaya riset kita terdahulu nggak ada, Mbak Tika. Kan ada itunya, ada case-nya ya, kelihatan dong. Nanti ya percuma aja kita riset, karena muncul lagi. Ini historinya biar hilang gitu ya, maksudnya gitu. Nah, kita buka Google Incognito, coba kita cek jasa MC. Jasa MC. Ini saya di Jakarta ya, minggu kemarin saya di Lampung ya. Iya, Jasa sekarang udah MC. pindah nih, udah ganti nih. Gimana Pak Jadi Idam? pengaruh loh, kota berpengaruh. Jasa MC. Nah, di Jakarta ini jasa MC hasilnya pesaingnya di Indonesia nih ya, 33.900.000 result. Banyak sekali pesaingnya. Nah, location saya sekarang di Jakarta. Nah, tertulis Jakarta sini nih. Jakarta from your internet address. Ada 33.900.000 pesaing, bukan pesaing orang ya, pesaing. Kata jasa MC ini ada 33.900.000. Nah, tapi kan yang kita sasar kan bukan kata-kata yang ada di body text, kata-kata yang kita nyasarnya title-nya loh Mbak Tika. Judulnya, bukan dalamnya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia pertanyaan tadi Bu Nining ya, disuruh ngulang tadi ya. Disuruh ngulang ya. Nah, di depannya kasih ketik ini, Mbak Tika, ketik all in title ya. All in title, TITLE title, !2 jasa MC tadi ya. Pesaing sebenarnya berapa? Ternyata hanya 4.040. Artinya orang yang menggunakan title yang namanya jasa MC ada 4.040. Masih banyak, Mbak Banyak Tika. banget ya. Masih banyak. Ini siapa aja ya? Kemarin Sejasa ya ada muncul ya. Sejasa itu seperti direktori kali ya. Iya benar Tika ya. Halo Pak Idam. Terus lagi nih. Ya. Semua jasa ada di sini kan. Ini hebat juga Sejasa nih. Sejasa. Saya coba cari dulu Pak Idam ya. Ini menarik Mbak Tika. Ini Sejasa seperti ini bagian ini ya, bagi direktori bukan direktori seperti LX, terus Bukalapak kan salah satu platform yang isinya jualan barang produk ya, produk bahkan jasa juga bisa ya. Nah ini jasa tok gitu ya. Iya. Sejasa, oke lah nanti kita ini ya. Penyedia jasa event MC, oh iya ya Mbak, ini Mbak Tika ini untuk ini nih semua jasa ya. Jadi Mbak Tika bisa, tapi kita bisa kalahin loh jasa. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak gitu? Oke, ini jasa MC pesaingnya ada 4.040 judulnya. Nah, bagaimana kita bisa menyaingi 4.040 itu? Ya gunakan ini kan jasa MC ini kan
apa namanya buying keyword. Orang mencari itu biasanya jasa MC, kata-kata jasa itu buying keyword, nanti orang kebelet ya. Kalau beli jual apa, jual. Nah, saya ketik Iya. Oke, Pak Idam. Ya, nanti kita coba hubungi lagi ya, Pak Idam Ashari. Nah, ini kita lagi coba. Jadi silakan yang saat ini sedang mendengarkan ataupun juga nonton juga siaran kita pagi ini di program Digital Business Series. Anda bisa praktek langsung ya. Nah, jadi ada tutorial, jadi kita praktek langsung untuk ini percobaan aja, percobaan kalau pakai jasa MC. Ini hanya salah satu uji coba, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan produk ataupun segmen dari bisnisnya ya. Nah, tapi tata caranya sama, tinggal nanti diganti aja ya. Oke, sudah bersama dengan Pak Idam lagi. Saya mau Ya, sebelum Mbak Pak Idam. Tika. Iya, Pak Idam benar gak sih kalau saya bilang ini kan jasa MC, ini kita coba contoh aja ya. Tapi nanti Betul, untuk contoh aja. yang lain Iya. bisa menyesuaikan dengan segmen bisnisnya masing-masing ya. Betul, betul. Oke. Betul. Saya kan cari yang mudah ya, karena kan Mbak Tika kan lagi ngobrol sama saya. Oke, Cari yang mudah lah, biar komunikasi Mbak Tika. Iya. Misalnya judulnya jasa MC, nanti type kontennya apa, saya tanya Mbak Tika. Karena mungkin saya misalnya jasa apa ya, jasa tukang pijat, tanya sama siapa saya. Oke. Oke, ini menarik Mbak Tika. Itu kan tadi kan jasa itu kan buying keyword. Iya. Orang kebelet ya. Sekarang menarik nih. Ada lagi jual, itu buying keyword, supplier, buying keyword, terus harga. Benar ya? Buying keyword. Orang kalau ngetik harga, ketik kata jual, kata ketik beli, jasa itu pasti kebelet. Saya yakin banget. Sekarang saya mau tanya Mbak Tika atau sahabat Suara Sidoarjo. Sekarang jual apa yang kira-kira orang kebelet banget? Ini kelihatan di sini nih. Yang kebel banget sih Lagi kayaknya tren, sekarang. bukan tren, mohon maaf ya, bukan tren ya. Kalau nggak masker, hand sanitizer deh kayaknya. Tapi kayaknya sudah mulai tenang deh, sudah mulai berkurang ya Pak Idam. Kayaknya kuliner deh ini kayaknya yang kembali mulai ramai. Itu makanan sehat. Nah, makanan yang higienis. Selain hand sanitizer dan juga masker. Bener gitu ya Rama ya? Kan sekarang lagi in ya, orang kebelet apa cari masker sekarang biar selalu aman, sehat gitu kan ya. Nah tapi memang kayaknya sekarang sudah mulai enggak sih. Kayaknya sudah mulai mereda. Orang yang begitu menggebu-gebu untuk mencari masker ataupun hand sanitizer ya. Pak Idam? Iya, iya benar kata Mbak Tika tadi ya. Apa masker dan hand sanitizer ya? Saya baru tahu loh. Soalnya udah sebulan kemarin saya nggak pakai keyword jual gitu. Saya pakai keyword ini supplier. Ternyata sekarang minggu ini jual hand sanitizer, jual masker, masker sensi, mobil bekas masih loh. Rumah pasti, masker N95, motor bekas, apartemen, termometer tembak, juga rumah Jakarta. Saya di Jakarta ya. Kalau di Sidoarjo mungkin rumah Sidoarjo. Jadi ini nggak se-Indonesia, karena lokasi saya di Jakarta, Google, oh orang ini ada di Jakarta, saya kasih deh. Kata-kata yang sering dicari orang di Jakarta. Nah kita balik ya Pak Idam, ini sebelum kita lanjut boleh saya bacakan pertanyaan dulu Pak Idam di YouTube. Boleh. Channel Suara Sidoarjo ini ada yang sudah gabung, ada Mas Andri Laten. Apakah untuk di zaman sekarang platform seperti WordPress dan Blogspot ini masih sangat bagus Pak jika dibandingkan sosial media dalam hal marketing? Gimana Pak Idam? Boleh kita tanggapi dulu Mas Andri Laten, Mas atau Pak ya? Wah, bahkan bertanya ya, ini salah satu tahuan gitu ya. Ya makanya ada program pagi ini gitu. Apakah ya tadi ya, ini saya baca lagi ya, Mbak Tika, apakah di zaman sekarang now platform seperti WordPress atau Blogspot, ini sama ya, Blogspot gratisan dari Google, masih sangat bagus? Ya jelas masih sangat bagus jika dibandingkan sosial media. Sosial media agak beda ya dengan WordPress. Seperti yang saya sebutkan, sosial media itu gratis. Berbayar iya kalau paid ads, kalau kita beriklan. Nah WordPress ini kita kan storytelling. Bisa panjangnya 1.000 kata, 2.000 kata, 5.000 kata. Coba sosial media nggak bisa kan? Saya terbatas pikir ya. Bisa ya, terbatas. Dan lagi pula platformnya beda gitu. Jadi Google, orang nyari di Google ya dapatnya ya dari Google.
Kadang dapat juga dari Instagram, dari Blogspot, dari misalnya Pinterest juga kadang-kadang. Iya. Informatika. Ada misalnya YouTube apalagi muncul, terus misalnya yang sering muncul juga, terus Medium tuh blog juga ya, Medium muncul. Kalau di sosial media muncul tuh. Mbak Tika cari di Instagram jasa MC, muncul nggak web Mbak Tika? Enggak, yang muncul apa? Gambarnya Instagram kan? Nah itu perbedaannya, saya pikir agak berbeda. Iya. Karena memang belum ada websitenya. Iya, ini platformnya beda ya. Platformnya beda. Jadi nggak apple to apple. Jadi Mas Andre, namanya Mas Andre Laten ya. Iya. Mas Andre, Mas Andre, kita bisa gunakan dua-duanya gitu. Jadi WordPress ini sebagai core-nya, intinya, karena bisa dipakai di Instagram, bisa dipakai di Facebook fanpage, bahkan YouTube, bisa dipakai di sosial media lainnya. Oke, gitu jawabannya Mbak Tika ya. Oke. Ya. Jadi saya lanjut ya. Boleh lanjut Pak Idam. Ya masih tren, masih kan tadi pertanyaan Mas Andri kan masih tren, iya masih. Oke, tadi sampai ke jasa MC. Jasa MC sudah sampai ke, ini sebenarnya balik ke minggu kemarin. Jasa MC. Nah, ini menarik ya. Jasa MC jasa MC saya coba lagi ya. Saya coba jasa MC Jakarta, jasa MC event Jakarta. Ini Jakarta Mbak Tika. Jasa MC event Jakarta. Ini banyak yang dicari, terus jasa MC ulang tahun anak. Masih tren juga ya. Jasa MC di Jakarta, bahkan jasa MC di Malang, di Jakarta masuk ya. Jasa MC murah Jakarta. Orang masih ngincer murah juga ya. Nah, saran saya ya bagi pengguna jasa itu coba deh paketnya divariasiin, ada yang murah, ada yang agak mahal sedikit, ada yang mahal banget gitu. Jangan sampai kita nawarin jasa mahal semua gitu. Karena orang masih banyak nyari yang murah berarti. Jasa ada paket-paketnya gitu ya. Jasa MC Malang, jasa MC Surabaya, jasa Mike Hall. Oke. Saya lanjut tadi sampai ke all in title. Titik 2 ya, jasa MC. Ini hati-hati menggunakan ini ya. Kalau kita sering-sering gunakan nanti dikira spammer gitu ya. Akhirnya muncul ini gambar apa gitu sama Google kan. Jadi apa namanya, captcha, ada captcha-nya, ada captcha ya. Jasa MC ada 4.040 riset, artinya yang menggunakan title ini ada 4.040 se-Indonesia ya, bukan Jakarta ya. Se-Indonesia ya. Bahkan orang Indonesia yang ada di Malaysia juga mungkin yang menggunakan kata-kata bahasa Indonesia bahasanya sedunia. Jasa MC. Nah, bagaimana pesaingnya lebih sedikit? Loh, mengapa harus pesaing lebih sedikit? Kalau pesaing orang semakin sedikit, enggak. Target sebagian sempit, artinya peluang kita closing gede dong. Karena targeted gitu ya. Iya, benar. Targeted, misalnya gini, targeted apa? Kita jual kampas remnya Mercy. Targeted nggak? Kayaknya targeting ya. Jadi lebih segmented gitu Pak Idam ya. Oke, putus lagi dengan Bapak Idam Asari. Nanti kita coba hubungi lagi. Masih ada sisa waktu, sahabat Suara Sidoarjo. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. You're listening 80s, 90s, and now Suara Sidoarjo. Your music. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak sempurna. Juga rajin olahraga, istirahat yang cukup. Terakhir, segera ke pelayanan kesehatan terdekat jika muncul gejala terkena virus corona. Cegah penularan virus corona melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo.
Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska, Bikin aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Hei, anak bunda udah pulang sekolah. Udah. Kok wajahnya sedih gitu, nak? Memang kalau lagi sakit demam, tubuh kita bisa berdarah-darah gitu. Bunda jadi bingung. Ini loh bun, Nadira udah 3 hari nggak sekolah. Kata ibu guru, Nadira terserang demam berdarah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sini sayang, bunda jelasin. Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Aku nggak mau kena bunda. Tenang sayang, bunda udah cegah kok. Biar aman, lakukan 3M+. Menguras tempat-tempat air, menutupnya, dan mengubur tempat atau wadah air yang tidak dipakai. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk juga. Berarti kita aman dong. Tapi kita harus tetap waspada. Ya udah deh, nanti sore kita jenguk Nadira yuk. Asik. Cegah demam berdarah sekarang juga. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Sahabat Suara Sidoarjo, Garda Muda Manajemen mengadakan roadshow seminar bisnis partner di 3 kampus yang ada di Sidoarjo dengan tema Be Smart Millennial to Get Automatic Income in Era 4.0, Era Industri 4.0. Seminar pertama di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Minggu 15 Maret 2020. Seminar kedua di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Mandiri Sidoarjo 21 Maret 2020 dan terakhir di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo 22 Maret 2020. HTM untuk seminar di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo internal 35K, eksternal 45K, OTS 50K. HTM untuk seminar di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Mandiri Sidoarjo 35K. Dan untuk HTM seminar di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo early bird di 35K dan OTS 50K. Info lebih lanjut hubungi Amir di 0857 8495 0915. Roadshow Seminar Business Partner persembahan Garda Muda Manajemen didukung Radio Suara Sidoarjo. You are listening Ekis 90s. And now Suara Sidoarjo. Your music. Kembali di program Digital Business Series Sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia untuk mengikuti dialog kita pagi ini. Saya bersama dengan Pak Idam kembali. Pak Idam? Ya Mbak Tika. Iya, Pak Idam, waktu kita tinggal 7 menit aja nih Pak pagi ini. 7 menit ya. Nggak kerasa masih ya. Panjang kok. Masih panjang kalau kita benar-benar nyimak ya. Waktu 1 menit itu berharga. Oke Mbak Tika, ini sebelum kita masuk ya, ini digital penting banget Mbak Tika. Apalagi mohon maaf katanya sekarang pandemi ya, pandemi bukan epidemi lagi, sudah pandemi karena banyak negara-negara yang lockdown seperti Italia. Terus kalau tidak salah sekolah di JIS itu di Jakarta diliburin. Jadi ini apa pelajarannya apa? Jadi kita harus, ini berhubungan dengan sekarang loh Mbak Tika. Kita harus siapkan namanya business disaster recovery plan. Kalau terjadi disaster, terjadi pandemi saat ini,
Apa solusinya? Solusinya menggunakan digital, Mbak Tika. Ini case seperti dulu saya pernah bekerja di Menara BCA ya, di PT Pertelindo lantai berapa, pernah banjir jebol tanggul di wilayah di tengah Jakarta loh, banjir. Tahun berapa? Saya lupa ya, 2000 tanggul jebol ya, 2002 ya. 2002 berarti saya awal masuk kuliah itu. Sorry. Ya. Oh bukan 2010 mungkin, saya lupa. Setelah itu deh kayaknya ya Pak ya. Iya, tanggul jebol ya. Tanggul Kayaknya jebol terus. Kalau nggak salah bank di sana ada yang banyak meninggal ya, bank di sana karena yang lantai bawahnya masuk air gitu ya. Dan iya. Kayaknya karena nggak bisa lewat. Sekitar 2010-an. Itu salah satu disaster juga bagi orang Jakarta yang tinggal di Jakarta Pusat ya. Kalau orang misalnya enggak. Artinya apa? Pesan saya siap. Kalau terjadi sesuatu, saya kerja di rumah santai loh. Bukan bisa web aja, saya bisa ngakses ke aplikasinya di perusahaan karena kita udah siap. Nah ini sama juga dengan para pelaku UMKM. Bagaimana terjadi pandemi, mohon maaf saat ini ya. Saya pikir nanti ke depannya kita belum tahu ini ya, belum tahu kapan bisa lockdown gitu ya. Jangan sampai lah ya lockdown ya, karena belum ada obatnya. Jadi kita perlu hati-hati aja, ikuti instruksi dari radio saudara-saudara yang banyak ya iklan-iklan mengenai cara masuk tangannya. Iya. Kalau nyari lihat mana? Lihat HP dong. Kan? Artinya kita udah siap, toko kita tutup yang di pasar. Nah. Kita punya toko di Ya. Oke. Terputus kembali dengan Pak Idam karena ini memang terputus kah? Ya, terputus ya. Oke, karena memang waktu kita sudah habis untuk dialog pagi hari ini. Nah, ini mohon maaf sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan kita dari Racik Sewu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ada dari Kiki Cake Snack dari Magelang, terima kasih juga sudah menyimak dan bergabung juga pagi ini. Nah, karena waktu kita sudah habis, ini insya Allah kita akan ketemu lagi, kita lanjutkan lagi pembahasannya di minggu depan ya, di hari yang sama, hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi di program Digital Business Series. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sahabat Suara Sidoarjo.